Karena sama-sama ditandai dengan gejala demam, banyak yang susah ngebedain mana yang karena DBD, mana juga yang karena COVID-19. Padahal kedua penyakit tersebut kan sebenarnya berbeda ya. Jadi penanganannya juga bisa berbeda. Makanya di video ini saya mau jelasin lebih lanjut soal perbedaan kedua penyakit tersebut, terutama dari gejalanya. Jadi stay tune terus ya. Halo, saya Dr. Alni dari Alo Dokter. Pandemi COVID-19 memang belum usai, tapi bukan berarti saat pandemi gini penyakit lainnya juga nggak ada ya. Apalagi kita hidup di Indonesia yang merupakan negara tropis. Makanya ada beberapa penyakit yang menjadi sebuah endemi di Indonesia, salah satunya ya demam berdarah denggi atau DBD. Selama pandemi mungkin kamu pernah dengar ya ada yang dikira mengalami DBD, ternyata setelah dicek sebenarnya kena COVID-19. Hal ini bisa terjadi ya, karena itu tadi, gejala yang muncul lumayan mirip-mirip. Udah gitu, sebagian kasus COVID-19 juga bisa menyebabkan hasil positif palsu pada pemeriksaan lab DBD. Makanya, di video ini saya akan jelaskan perbedaan antara penyakit DBD serta COVID-19, terutama pada gejalanya. Tapi sebelum itu, kalau kamu mau tanya-tanya lebih lanjut soal DBD atau masalah kesehatan lainnya, kamu bisa loh memanfaatkan layanan kesehatan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Langsung download aja ya aplikasinya di Google Play maupun App Store. Oke, kita lanjut. Saya yakin udah banyak yang paham ya kalau DBD dan COVID-19 penyebabnya berbeda. Saya akan bahas lagi secara singkat ya, kalau DBD disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Sementara COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang ditularkan melalui droplet. Nah, baik DBD dan COVID-19 sebenarnya sama-sama awalnya ditandai dengan munculnya demam tinggi di atas 38 derajat Celcius. Keduanya juga bisa bikin penderitanya ngalamin nyeri-nyeri otot, khas gejala awal dari infeksi virus. Tapi pada DBD ada gejala yang berbeda nih, seperti adanya nyeri di bagian belakang mata, mual dan muntah, serta ditambah dengan muncul bintik-bintik merah di kulit. Sebenarnya kalau hanya muncul gejala-gejala tersebut, ini belum digolongkan sebagai DBD, tapi masih dalam fase demam denggi. Jadi dengan kata lain, demam denggi adalah bentuk ringan dari infeksi virus denggi. Kalau demam dengginya mengalami perburukan, misalnya sampai disertai gejala gusi berdarah, mimisan, perdarahan di bawah kulit yang terlihat seperti memar, bahkan hingga muntah, urin maupun tinja berdarah, ini baru disebut demam berdarah denggi atau DBD. Yang khas dari gejala DBD adalah demam pelana kuda. Wah, apa tuh? Jadi, demam pelana kuda itu terjadi demam tinggi yang awalnya dialami tiba-tiba mengalami penurunan suhu demam menjadi di bawah 38 derajat Celcius selama 1 hari. Tapi kemudian suhu tubuhnya naik lagi di hari berikutnya. Pada fase ini banyak yang menganggap kalau turunnya demam itu nandain penderitanya udah mulai sembuh. Padahal bisa jadi belum. Dan malah menandakan demam denggi yang dialami mulai berkembang jadi DBD. Nah, itu tadi gejala demam denggi dan DBD. Selanjutnya, kita bahas COVID-19. Kalau pada COVID-19, selain ditandai dengan demam tinggi, biasanya diiringi juga dengan gejala lain seperti batuk dan sesak napas. Ada juga gejala lain yang mungkin muncul, seperti anosmia atau kehilangan indera penciuman, agesia atau kehilangan indera pengecap, nyeri tenggorok, hidung tersumbat, lemas, bahkan bisa juga disertai diare. Yang perlu diwaspadai dari COVID-19 adalah penurunan saturasi oksigen yang bisa dicek dengan alat oximeter atau pulse oximetry. Kalau saturasi oksigen berada di bawah 95%, apalagi kalau terus-menerus semakin turun saturasinya dan diiringi dengan kesulitan bernapas, sebaiknya segera cari bantuan medis ya. Sekarang kita udah tahu ya perbedaan gejala COVID-19 dan DBD. Tapi mengenali perbedaan gejala aja nggak cukup untuk menegakkan diagnosis kedua penyakit tersebut. Jadi, kalau kamu mengalami gejala COVID-19 maupun DBD, kamu dianjurkan untuk memeriksakan diri ke dokter, supaya kamu bisa diperiksa untuk mengetahui apakah keluhanmu disebabkan oleh COVID-19 atau DBD, jadi nantinya kamu bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Untuk COVID-19, kita tahu ya, ada pemeriksaan swab antigen maupun tes PCR. Dokter juga mungkin akan menyarankan ronsen dada untuk memeriksa kondisi paru-paru dan juga pemeriksaan darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C-reaktif protein.
Sementara pada DBD, pemeriksaan yang mungkin disarankan dokter adalah hitung darah lengkap untuk mengetahui kadar sel darah putih, trombosit, serta kadar hematokrit. Kemudian, pemeriksaan antigen NS1 untuk mendeteksi keberadaan virus dengue, serta pemeriksaan serologi imunoglobulin G dan imunoglobulin M untuk mendeteksi antibodi terhadap virus dengue. Nantinya, kalau udah ketahuan kamu sakit apa, penanganan yang dianjurkan dokter akan jadi berbeda. Pada COVID-19, kalau kamu dinilai tidak bergejala atau bergejala ringan, kamu mungkin akan dianjurkan untuk isolasi mandiri aja. Tapi, kalau bergejala sedang hingga berat, kamu mungkin akan memerlukan perawatan di rumah sakit. Pada DBD, kalau masih dalam fase demam dengue yang ringan, kamu bisa aja menjalani perawatan di rumah. Tapi, dokter juga mungkin akan menyarankan kamu untuk dirawat di rumah sakit, terutama jika dinilai demam dengue yang kamu alami berpotensi berkembang menjadi DBD. Soalnya, kalau udah DBD, kamu perlu segera ditangani oleh dokter di rumah sakit untuk mencegah komplikasi serius seperti Dengue Shock Syndrome atau DSS yang ditandai dengan tekanan darah menurun, keringat dingin, napas yang pendek dan cepat, mulut kering, denyut nadi lemah, serta jumlah urin yang berkurang. Terus, supaya cepat pulih baik dari DBD maupun COVID-19, kamu sangat dianjurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini karena DBD dan COVID-19 sama-sama penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Meskipun virusnya berbeda, tapi penyembuhan dan pemulihannya akan sangat didukung oleh daya tahan tubuh yang kuat. Sekarang, caranya gimana nih? Salah satu cara meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan memenuhi kebutuhan vitamin C. Seperti yang kita tahu kalau vitamin C merupakan nutrisi yang baik untuk mendukung kinerja sistem imun, serta melawan dampak peradangan akibat infeksi. Untuk mewujudkannya, selain dibantu dengan obat-obatan dari dokter, perbanyaklah juga konsumsi makanan bergizi, seperti sayur dan buah-buahan. Contohnya aja, jambu biji yang termasuk salah satu buah dengan kandungan vitamin C tertinggi. Dalam satu porsi jambu biji atau sekitar 150 gram, terkandung sekitar 380 mg vitamin C. Ini udah cukup tinggi ya, bahkan lebih tinggi dari kandungan vitamin C dalam jeruk. Dan gak cuma itu, buah jambu biji juga kaya akan kandungan flavonoid, yaitu kelompok senyawa bioaktif yang serupa dengan antioksidan dan berperan penting dalam mendukung fungsi daya tahan tubuh. Biar lebih praktis, pas kamu lagi sakit, kamu bisa juga tuh mengonsumsi jus buah jambu kemasan yang terbuat dari buah jambu asli tanpa bahan pengawet, serta tidak mengandung pemanis atau pewarna buatan. Lalu, biar lebih aman dan efektif, kamu bisa mengonsultasikannya juga pada dokter ya. Selain itu, jangan lupa untuk tetap mengimbanginya dengan makanan yang sehat dan bergizi lainnya ya, supaya asupan nutrisimu lengkap dan daya tahan tubuhmu kuat, sehingga bisa lekas pulih baik dari DBD maupun COVID-19. Oke deh, kayaknya sampai situ dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kamu punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.